Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Kemarin sempat sekali tuh pakai Zoom nih. Bukan pakai Zoom waktu itu berempat. Jadi ngomongnya jadi serius tuh gitu. Gak asik ya serius. Jadi gak asik udah gak usah diposting. Gara-gara ngomongin ini sih kemarin ngomongin apa namanya? Ngomongin ngajar di rumah setelah Covid terus kan gue pada berempat guru seni semua. Guru seni sama musisi kan. Gitu. Wah, itu ini banget apa yang langsung mengena gitu karena berasa banget gue ngeband stop udah. Ini ngeband stop. Iya, gue paham banget pasti lu berasa banget tuh. Iya, ngeband stop terus ngajar drum tadi gue ngomong sama Amran sama Om Syahril juga ngajar drum kalau murid nggak punya drum ya out boy nggak bisa gitu. Dan Jadi lu juga kalau di rumah nggak ada drum? di rumah gue ada elektrik tapi cuman maksudnya ngajar drum online tuh sangat-sangat tidak apa ya bilang ya nggak nyaman sih kalau gue bilang mah. Iya, secara banget. temponya delay juga, delay kan sampainya. Temponya Gue delay dan ngalamin itu kemarin. punya gudak-geduk tuh. Waduh, bilang. Yang soalnya temen gue yang ngajar piano aja tuh, ngajar satu murid tuh yang capeknya tuh ya kayak yang capek banget ya. Karena kan beradu cepet ngomong, delay, terus denger dia main, terus ya apa nggak ketemu langsung, kata dia capek banget gue ngajarnya tadi. Gitu pada ngomong. Iya emang. Gitu Itu dilemanya guru seni. Kalau yang guru art sih enak, yang melukis tuh enak ngajarinnya. Kan tinggal kasih materi, contoh gambar, share screen, anak-anak ngikutin gampang. Buat drama juga pusing men, gila lu. Tapi jangan nih materinya guru syarat men. Guru syarat. Oh enggak. Itu juga nggak jadi naik kok begitu. Gak usah ya, kita jadi sedih. Iya gimana caranya sedih gitu ya, jadi sedih. Jadi sedih gitu. Iya enggak, aja serius banget nih orang misalnya kita ngomong jorok nih, nggak jadi nggak pernah ngomong jorok gitu kan, mana serius ngomong. Gitu. Kalau kita ngomong jorok mulu. Wah itu dia penting. Justru itu yang sedihnya sedihnya gajinya nggak turun. Wah itu udah pasti tuh. Aduh. Lu di Gemala Ananda ya? Iya, gue di Gemala. Itu tetap gajian utuh kan? Gue kan situ kan juga freelance, cuman kebetulan masih ada part time juga, cuman masih ada jadwal ngajar lah gitu, masih sebulan ini ke 2 bulan ke depan masih oke lah. Jadi masih ada pemasukan yang lumayan lah gitu. Cuman kan lumayan tuh tempat gue ngajar beberapa udah ya bener-bener stop gitu, sama ngeband, sama main reguler mah stop banget udah itu. Amigosnya tutup boy. Amigos tutup. Iya. Gokil lah pokoknya. Cuman ya itulah apa teman-teman musisi juga bikin macam-macam sih, bikin gerakan macam-macam juga tuh. Iya, kalau ngomongin kreativitas sih, gue yakin teman-teman terbiasa dengan terbatasnya fasilitas, jadi kayaknya langsung terpacu tuh kita gimana ya secara kreatif gimana ya supaya ngajar supaya ada bentuk kerjaan gitu. Pasti sih gitu, gue sih paham banget. Selalu Ben. ada kayak gitu. Ben. Oh ya. Gua bisa kasih solusi buat lu nih. Apa itu? Yang lu kan main drum ya? Iya. Lo tahu nggak lo apa? Kalau kita orang dulu nih biasanya tuh kalau di tukang abang-abang tuh ada tuh yang pinggirannya pakai kertas semen. Pakai kertas semen. Itu suaranya hampir sama loh. Pelan-pelan. Beda kali Bang, beda. Gue sih sebenarnya mau aja gitu. Cuma gue sih mau aja dari gue bilang lagi orang tua murid itu udah bayar mahal nih. Anjing gue disuruh main pakai kertas semen. Gue bayar mahal-mahal deh gitu akhirnya. Atau pakai kaleng terus itu kertas semen. Iya itu benar tuh. Zaman kita dulu itu main begitu. Iya. Jadi kalau pendidikan seni sih menurut gua tantangan banget buat seni-seni pertunjukan. Kalau seni rupa
itu menurut gue masih bisa jalan dengan gampang lah. Iya, Cepat adaptasinya kalau seni rupa. Kalau yang agak-agak susah adaptasinya itu mungkin seni-seni pertunjukan, ya, bangsa musik, drama, sama tari. Lu kebayang, gue ngajar drama sama anak-anak TK tuh, biasanya kita kan ngerasain kehangatan sama mereka itu rame-rame, kita ngobrol, kita bercanda gitu kan. Iya. Jadi kayak cuma di Zoom gini kayaknya nyapaan di depan gue gitu, gak asik. Emosionalnya nggak Iya, dapet ya, Boy? Ya, nggak dapet. Secara emosional nggak dapet, dan bondingnya nggak dapet. Serius. Iya. Kayak kemarin gue di Gemala kan ini masih, kan kalau Gemala kan modelnya dia nggak, kan kalau kayak si Ayu tuh Google Classroom ya, gitu kan. Nah, kalau Gemala kan enggak nih. Gemala tuh gue modelnya bikin materi, kirim, mereka kerjain. Terus mereka upload hasilnya, terus gue gitu kan. Nah, itu kesusahan banget tuh. Bukan susah, gue cukup susah sih buat gue membahasakan. Biasa namanya guru musik ya. Sama kali kita guru drama, kita kan ngebacot ya. Kalau di kelas ngebacot deh. Sekarang terus mesti ditulis dalam bentuk tulisan terus mesti panduan gimana cara ininya, gimana ini, terus wah yang itu biasa itu PR banget tuh. Nurunin dari otak ke bahasa tulisan emang nggak semuanya bisa. Iya itu bilang wah gila dia PR. Kadang-kadang langsung ngebaca tuh ada di kepala kita langsung keluar. Anak-anak kita ngajar. Makanya gue ngajar ada kalau untuk yang kelas SD, SMP, SMA, gue tetap pakai Zoom. Gue menjelaskan. Kayak kemarin gue bahas pertunjukan kelas 5 kan materinya drama apresiasi drama. Jadi gue kasih tayangan, suruh mereka tonton, terus mereka tulis review. Nah, kemarin gue bahas review anak-anak. Jadi gue share screen pakai Zoom, reviewnya si A nih, kita ambil 2 contoh. Oh, si A bikin review begini, ada yang setuju nggak setuju, kenapa? Jadi diskusi. Dan gue lagi menghindari ngasih tugas. Kenapa menghindari ngasih tugas? Karena gue sebagai orang tua juga merasa terbebani dengan banyaknya tugas anak-anak gue gitu. Jadinya gue sekarang jadi apa ya? Jadi kayak ketika gue mau ngasih tugas ke anak murid gue jadi mikir 2 kali. Ini orang tuanya sempet nggak ya? Anaknya bisa ngerjain sendiri nggak ya? Apa bagaimana? Jadinya gue milih sekarang untuk kita Zoom, gue akan jelasin materi, kelar gitu. Kalau ada contoh, gue akan bikin video tutorialnya, gue yang ngomong sendiri. Jadi tetap ngebacot sih Ben, cuman modalnya lebih ke ngedit video gitu. Iya. Nah, itu kemarin kan pikiran gue adalah kalau kita kirim materi nih, pembelajaran jarak jauh kan tetap harus ada yang bisa diukur kan ya. Itu makanya emang akhirnya kemarin sempat kan gue udah 3 kali pertemuan nih musik gitu ya. Akhirnya pertemuan ketiga ini keempat gue ada yang jangan deh, gue mikir juga jadi orang tua dia mesti kerja di rumah, mesti temenin anaknya belajar ya kan, belum suruh bikin video anaknya misalnya suruh main musik segala macam kan juga PR ya buat orang tua ya. Akhirnya ya pertemuan belakangan ini gue cuman yang kasih materi buat mereka knowledge aja sih, jadi nggak yang harus lu nggak harus bikin tugas, lu nggak harus bikin LK lah atau apa gitu. Penting pelajarannya masuk gitu. Dan bikin tutorial juga, jadi bikin tutorial kirim, mereka nonton aja, udah lu nonton aja deh, ntar yang penting lu paham, ntar kalau kita ambil nilai lu udah tahu. Posting di bawah. Ya, gitu, atau ada komen atau ada apa lu bisa ngomong gitu. Itu begitu jadinya. Gitu. Kalau agama bagaimana? Kalau agama, nah itu agama. Gimana nilai-nilai ditransfer melalui Zoom? Tetap sih ada knowledge ya, pengetahuan dasar anak-anak, ya kan. Ya gue pakai slide, terus kadang sama kayak lu Ki. Kadang-kadang suara gua gitu. Kadang-kadang gua gambar cerita. Kalau untuk anak-anak TK gitu ya, gua kayak gambar aja, terus gua ngecap aja udah. Gua ngomong aja. Coba. Jadi kayak orang gila gua di rumah ngobrol sama layar. Betul, kayak gitu. Terus ya memang sih kalau kembali tugas-tugas mulu kadang-kadang juga gue ngerasain gitu. Nah, gue juga punya anak gitu kan ngasih tugas sih lah. Aduh, anaknya capek tugas gini. Ya paling dari film itu apa sih gitu aja sih. Jadi pesan-pesan moralnya aja gitu. So, apa yang ingin kamu lakukan itu aja sih. Ya sebenarnya sih kembali lagi tugas-tugas lagi nulis gitu. Tapi yang mau gimana untuk mengukur pemahamannya dia. Terus kan kalau agama kan bersyarat dengan moral ya, nilai-nilai kehidupan. Iya, nilai-nilai kehidupan. Ya, paling gua instruksinya ya kembali lagi
ya mereka nulis-nulis juga gitu, atau mereka yang mereka suka dalam bentuk apa nih, keynote atau sketch note atau gambar tapi dengan cerita. Mereka kan memang kadang-kadang kalau yang anak-anak kecil ini anak agak susah nih, dia harus benar-benar di kertas gitu kan. Nah itu dipoto diupload gitu kalau anak-anak kecil. Kalau yang anak-anak SD yang kelas atas, misalnya kelas 3 dan sampai kelas 5, 6 itu masih gampang. Mereka memang hobinya mereka tuh kadang-kadang suka ngulik-ngulik gitu kan, bikin-bikin itu. Gitu. Iya, ini jujur nih ya, ini tugasnya anak gue aja dari hari Kamis sama Jumat, anak gue kasih. Terus jangan bedain aja gue bilang. Serius. Karena emang guru jadi nggak kerja, jadi cuma ngasih tugas doang. Terus di mana proses belajar mengajarnya? Nyari Kalau materi kemudian kan jadinya cuman ngejar buku gitu. Jadi dikasih tugas. Hari ini tugasnya A, hari ini tugas B. Semua tugasnya menulis, mengerjakan soal, bla 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 bla. Anak-anak tuh lama-lama jengah. Jangan anak-anak, dua yang guru aja kesel gitu. Kesel kenapa? Kok ini nggak ada interaksinya ya? Karena gue pribadi ngalamin, gue ngajar jarak jauh aja, gue nggak sembarangan ngasih tugas gitu loh. Terus tapi gue juga bisa interaksi sama anak-anak, menjelaskan ini loh begini. Kalau pantomim itu nggak boleh cepet-cepet, gerakannya begini, harusnya begini. Kalau udah bisa silakan latihan. Nanti 2 minggu lagi kalau ada waktu kalian kirim video kepada kita sudah latihan. Jadi gue kasih tentang jeda waktu yang panjang untuk ngerjain. Bukan sehari harus kumpulin hari itu juga. Tuh jadi kayak gimana apa ya? Jadi kayak mindahin ngerjain tugas doang ke rumah gitu loh. Gak ada ngajarnya. Menurut gue itu bukan jauh itu. Kayak gimana sih? Ya kayak kita ini Bang, Zoom ini. Anak-anak online sama kita, gue ngejelasin gitu loh. Bukan cuma ngasih tugas doang, jebret, terus kumpulin jam sekian ya, udah. Lah kalau gitu mau ngapain? Anak kecil juga bisa ngasih tugas. Benar Ki, benar. OB juga bisa ngasih tugas. Cari aja bukunya, ini kerjaan halaman sekian, nomor sekian, kelar. Ada feedbacknya? Nggak ada feedbacknya. Maksudnya feedback dari si guru? Dari gurunya. Dari si guru? Lu kebayang kalau guru tiap hari kasih tugas, dia pegang sekitar 30 anak. Dan dari 30 tugas yang masuk itu nggak ada feedbacknya. Ke anak-anak. Gitu loh. Ya, sebetulnya sih gini ya. Kembali. Maaf ya. Curhat Bapak. Feedbacknya sih ada ya. Itu kok guru tergantung dari kebijakan sekolah atau dari apa ya kebijakan sekolahnya. Kita biasanya sih guru disuruh gini Ki, feedback anak misalnya sudah mengerjakan tugas atau lihat di Google Classroom atau di Sisau, nah gurunya kasih feedback gitu apa yang belum, apakah jawabannya sudah sudah benar, kan benar ya, apakah sudah sesuai, biasanya feedbacknya kayak gitu. Itu kan bener Bang, gue sepakat sama lo. Itu kan di sekolah-sekolah yang tempat kita ngajar nih. Tapi kan anak gue sekolahnya negeri. Jadi ini gue cerita aja nih, gue jadi curhat. Setiap pagi itu jam 8 sampai jam 7 gurunya absen, kasih tugas. Jadi dia akan ngasih tugas, dia screenshot beberapa materi, kerjakan nomor halaman sekian, nomor sekian. Kerjakan halaman sekian, nomor sekian. Kadang-kadang bisa ada 4 item tugas. Kadang-kadang bisa ada 4 item tugas. Itu gila banget. Dan dari sepanjang sebulan ini kita melaksanakan seperti itu, tidak ada feedback. Bahkan gue pernah ngomong sama kepala sekolahnya, sekali-sekali bolehlah tatap muka sama muridnya. Maksud gue, kalau emang ada keterbatasan resources, ngomonglah sama gue bantuin, gue ajarin cara pakai Zoom, cara pakai Google Meet gitu loh, supaya pembelajarannya tetap meaningful, nggak cuma sekedar setiap pagi anak gue takut ada tugas lagi ya, sian gitu loh, bosen karena nggak ada interaksi guru sama murid, di sehari lagi iseng mainan background. Aki-aki. Tapi emang modelnya begitu, Boy. Hah? Modelnya emang begitu rata-rata di negeri.
Jadi ngejar materi aja. Kirim. Ya, tapi anak-anak dapat ilmunya dari mana? Nah itu Kalau guru nggak kekurangan ini juga, ngajar. Bahkan kita aja yang di sekolah Ya, ilmunya yang bener aja gini, Boy. Interaksi kita kurang. Gue sih setiap hari masih buka kelas ya. Gue tiap pagi tuh. Gue Iya, ada 15, ada 17 kelas gue seminggu. Iya, itu sama lah. Cuma interaksi kita kurang ke murid. Karena lu tahu kan Ya, kayak Zoom gini nih, kayak digital platform gini kan satu orang ngomong, yang lain ngomong tuh berisik feedback kan. Jadi kita nggak bisa kayak sehari-hari biasa loh. Wis, kita meeting unlimited nih, mantap. Wih, gokil. Kok bisa gitu? Ya, Amran baru 2 kali jadi host dia. Asik. Mantap memang. Dia kan akun Asik, baru asik. tuh akun baru tuh maksimal 4 kali nge-host masih dapat unlimited. Oh, gitu. Siap. Gitu, Tapi Boy. bener. Jadi Tapi menurut gue emang tadi mesti di underline dulu tadi tuh si Rizky memang sekolah kayak sekolah kita tempat ngajar memang sudah menerapkan itu gitu ya, tatap muka apa lebih interaktif ya murid sama guru ya. iya. Yang lebih sekarang yang sebenarnya mesti diperhatikan sih itu ya sekolah-sekolah negeri itu ya Ki. Bentar ya. Bini gue baru pulang, bentar ya. Gua lihat. Siap. Ya, Gue Boy. nyodor Santai, dulu. santai, kayaknya. santai. Waduh. Aduh. Nanjak dulu ini. Oke, Black. Enggak, tapi gini. Iya, Ben. Sebetulnya si Nadiem, Mas Menteri ini memahami bahwa memang di bawah itu masih banyak guru yang gagap. Masih banyak guru yang gagap menghadapi si online atau remote learning ini gitu. Nah, makanya kemudian dia bikin program di TVRI itu sebagai pengganti interaksi guru murid. Iya. Sayangnya memang tidak optimal dalam artian gini. Materi-materinya disatuin. Kelas 1 sampai kelas 3 jam sekian ya. Kelas 4 sampai kelas 6 di jam sekian. Pembagiannya itu menurut gue terlalu luas. Kalau mau kayak di high school, dia nggak ada kelas single kelas. Jadi kelasnya kelas 1, 2, kelas 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2 itu bisa satu kelas. Kelas 3, 4 itu satu kelas. 5, 6 satu kelas. Jadi ada kayak multi level kelas gitu loh. Nah, harusnya sih kalau mau dibikin di TVRI begitu. Tapi strateginya udah bener Nadiem untuk mengcover teman-teman guru yang punya keterbatasan teknologi gitu. Tapi ya itu kan buat guru-guru yang ada di luar Jakarta misalnya. Guru yang di Jakarta masa ya nggak punya handphone Android dan nggak bisa Zoom. Iya, nggak mungkin lah ya. Zoom itu kan kemana-mana nyampenya, ke Android yang bahkan ke Android yang masih Android 7 tapi bisa. Sekarang udah Android 11. Dan ringan juga lagi, masih Boy. bisa nih. Ke RAM yang 2 aja masih sanggup buat nge-zoom. Iya, Zoom itu ringan. Gua tinggal will-nya aja sih, will sama knowledge-nya yang belum mereka punya gitu. Atau mungkin dari sekolahannya kali Boy nggak ngajarin terus nggak menyarankan kita pakai ini ya, ini gini cara gini gitu kali ya. Apa karena mungkin mereka nggak tahu juga kali kepala sekolahnya ya. Nah itu permasalahan sih itu, Ben. Bisa jadi iya. Jadi digital literasinya nggak sebagus guru-guru yang lain gitu loh. Iya. Kenapa jadi serius banget ngomong ini? Lu yang serius, gue mau kagak. Lama-lama syarat nih, lama-lama. Gua nunggu ngomong, Lu yang serius. nungguin ngomong joroknya nggak ada nih. Gua ngomong joroknya nggak ada. Jangan kebablasan, Tak. Soalnya kita di YouTube kan kelihatan mukanya. Iya. Kelihatan mukanya. Tapi udah ketahuan satu nih orang ini. Si Rendra kenapa nggak bisa Rendra? Iya. Udah tahu deh ada apa gitu pakai. Gue bilang, ayo pada ini sih yang satu ngelayat. Gue bilang sakit apaan? Covid bukan? Gue bilang ngelayat enggak. Terus Aris, Siapa? oh, si Aris bilang nggak bisa gue nggak ikutan ya, gue ngelayat ya. Oh, Aris itu? Aris iya. Yang anak Bogor, temen lu? Anak Bogor, Cibinong. Iya, Cibinong. Dia gimana kabarnya dia? Gunung kan Baik. Bogor. Oh, Cibinong Bogor ya. Oh iya benar. Gitu. Aris terus bilang, mana bisa nggak om gitu. Aris cuma jawab, nah doang habis itu hilang ya. Aja. Bilang, Jadi gua sautin.
Bahasa Bos tuh gua nggak ajak aja itu, nongol. Jadi si Arif gue telepon tadi gue WhatsApp tadi kan. Posdim di posisi di mana boy? Gue bilang. Terus? Di Rokum katanya. Wah, Rokum lu dekat rumahnya Sultan Andara kayaknya nih. Si Raffi Ahmad. Tadi dia bilang Undang. Sultan Andara siapa katanya? Terus? Ya Ahmad. Ya Terus? gitulah. Terus gimana Pak? Jadinya lu sekarang ngajarnya bagaimana? Siapa ya? Gue? Ini ya, seni ini kan ngomongin seni nih, guru-guru seni nih. Seni. Ya, Gimana jadinya tuh? begitu deh. Jadi ya Kan seni kan? Air seni, tadi yang lu bawa-bawa tuh bang, air seni bang. Gitu, tadi lu bawa di botol itu air seni kayaknya itu. Aduh. Iya gitu Kacau ya. nih bener-bener. Selama ini gue jalanin gitu deh. Lebih ke kasih tutorial, terus kasih materi secara online gitu. Ya gitu lebih gitu sih. Itu yang di sekolah. Cuma kalau kursusan mah udah stop dah. Kursusan benar-benar stop, nggak jalan. Tapi Ada Ben, beberapa. tapi kalau modelan tutorial gitu apa bedanya sama YouTube jadi Ben sekarang Ben? Nah itu dia mungkin Iya. bedanya apa ya? Bedanya karena materinya sesuai dengan itulah, sedang kurikulum yang di sekolahan. Jadi kadang juga gue kurikulum juga misalnya mengenai nada nih misalnya atau mengenai interval gitu. Ya gue akan bikin tutorial, kalaupun nggak ada tutorialnya, kalau nggak ada tutorial, gue nyari tutorial dulu, kalau nggak ada baru gue kasih tutorial gue sendiri gitu. Karena belajar di YouTube sebenarnya banyak banget. Itu dia. Cuma kadang-kadang murid nggak tahu nih step-stepnya nih. Kalau mau belajar interval, lu belajar apa dulu? Atau misalnya lu belajar ketukan atau ritme, lu mesti belajar apa dulu? Nah itu kan sebenarnya gue nge-breakdown itu, terus contohnya dari YouTube juga sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kasih panduan kan, tujuannya ini kan gue bikin panduan buat ayah ibunya sebenarnya kan. Ayah ibu ini begini, kalau belajar ini gini, ini caranya begini gitu. Kasih panduan. Terus kalau belum ngerti, ini saya bikin video di YouTube ini, tinggal klik aja terlihat gitu. Terus mereka kerjain.